Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga bulan Maret ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai saat ini semata-mata karena pertolongan-Mu. Terima kasih untuk semua itu Bapa. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 14, mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 21 yang berbeda demikian. Matius 14 ayat 14 sampai 21. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dan ketika menjelang malam datanglah para muridnya kepadanya seraya berkata, "Tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Namun Yesua berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kamu berilah makan kepada mereka." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, "Bawalah itu ke sini kepadaku." Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya menengadah ke langit, dia memberkati dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Dan makanlah mereka semua dan mereka dikenyangkan dan mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Hal yang luar biasa yang mungkin kita sering dengar, 5 roti dan 2 ikan kenyang makan 5.000 orang, itu baru pria belum wanita dan anak-anak, sudah sering kita dengar. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman ini supaya di dalam situasi di akhir zaman ini juga engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Dan di dunia ini kita tahu ada raja, ada perdana menteri, ada presiden, ada hakim yang memiliki kuasa untuk menentukan sesuatu atau hukum, tetapi ada batas wilayah, ada batas waktu. Tetapi Tuhan Yesua, yaitu Yesus Yahweh itu sendiri, dia tidak dibatasi oleh apapun, baik waktu maupun tempat, karena dia itu adalah Yahweh yang Esa. Hari ini saya berikan temanya, jangan membatasi kuasa Yahweh. Sekali lagi, jangan membatasi kuasa Yahweh. Kalau kalkulasi pikiran manusia tadi, yang ada cuma 5 roti, 2 ikan, yang mau makan itu 5.000 orang lebih, bagaimana mungkin akal pikiran kita tidak mampu? Tetapi itu baru hal yang kecil. Kenapa hal yang kecil? Baru 5.000 orang lebih yang mau makan. Tetapi pada kesempatan ini saya akan pertegas apa saja kehebatan kuasa Yahweh itu perlu kita pahami. Apalagi dalam kondisi di akhir zaman ini, jangan engkau hanya berfokus kepada keadaan dunia yang semakin sulit dan engkau hanya berkata mana mungkin ada mujizat sedangkan keadaan sudah semakin sulit begini. Stop kata-kata itu, percayakan pembuat mujizat itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, oleh karena itu,
Saya akan pertegas apa saja kehebatan kuasa Yahweh itu. Yang pertama-tama, kehebatan kuasa Yahweh itu, yaitu yang pertama, Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, Yahweh bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini tadinya kosong, tidak ada apa-apa, cuman gelap gulita. Tapi ketika Yahweh berfirman, pada hari pertama jadilah terang, jadi. Hari kedua jadi cakrawala, jadi. Cakrawala itu langit. Hari ketiga jadi darat, laut, tumbuhan, jadi. Hari keempat jadilah benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang, jadi. Hari kelima jadilah binatang-binatang, maka jadi. Hari keenam baru dibentuk manusia. Engkau bisa bayangkan dari kosong, dari yang tidak ada, Dia berfirman menjadi ada. Hal yang luar biasa. Kalau Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka Dia juga sanggup membuat mujizat bagimu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, itu nanti saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-6. Yang kedua, Dia dapat menghilangkan atau menghapus yang ada menjadi tidak ada. Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, dari yang ada menjadi tidak ada. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 juga dikatakan bahwa langit yang baru, bumi yang baru ada, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama sudah lenyap. Jadi kalau pertama tadi dari yang tidak ada menjadi ada, kehebatan kuasa Yahweh. Kehebatan kedua, dari yang ada menjadi tidak ada. Kira-kira persoalan hidupmu mana lebih gede daripada luasnya dunia ini? Mana lebih berat daripada langit yang di atas kita itu? Kalau langit saja Dia bisa ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ditopang tanpa tiang tidak bisa jatuh, maka Yahweh juga bisa menopang hidupmu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu jangan batasi kuasa Yahweh itu. Dan yang ketiga, Dia dapat mengubah air menjadi darah. Kita ingat dalam peristiwa pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir dalam Keluaran pasal 7 ayat 17-20, bagaimana Musa memukulkan tongkat ke air di Mesir itu tiba-tiba berubah menjadi darah. Hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin air bisa menjadi darah menurut akal pikir manusia. Tapi apa yang tidak mungkin menurut manusia, semua mungkin bagi Yahweh. Karena kuasanya tidak terbatas, apa saja Dia bisa lakukan. Yang keempat, Dia juga bisa membelah laut. Di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 16, ayat 21 sampai 22. Bagaimana ketika orang Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Mesir, di depan ada laut yang sangat dalam dan luas. Yahweh bilang kepada Musa, pukulkan tongkatmu. Sebenarnya apalah arti sebuah tongkat menghadapi laut yang luas? Karena bukan tongkat yang membuat mujizat, tapi ketaatan Musa kepada perintah Yahweh itu, pukulkan tongkatmu. Maka kita perhatikan laut yang sedemikian luas itu bisa terbelah dua dan mereka berjalan di tengah air yang kering. Kalau laut saja bisa dibelah oleh Yahweh, maka Dia juga bisa membelah segala hambatan dalam hidupmu dari yang tidak bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Asal engkau tetap bertanya, apa yang aku harus lakukan ya Yahweh? Seperti Musa tadi. Apa yang aku harus lakukan? Dengar apa kata Yahweh itu. Begitu juga tadi di dalam pembacaan Matius tadi, suruhlah mereka pulang karena mereka ini sudah mau sore. Biarlah mereka cari ke desa-desa makan di sana. Kata Tuhan Yesus, beri mereka makan. Di sini cuma ada 5 roti, 2 ikan. Apalah artinya 5 roti, 2 ikan yang mau makan 5.000 orang lebih? Logika main.
Tapi logika kita kadang-kadang tidak mampu menerima mujizat daripada Yahweh itu. Karena apa? Kita hanya berpikir 1 kali 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Itu logika. Tapi kuasa Yahweh itu 1 kali 1 bisa 1 juta karena dia punya otoritas di surga dan di bumi. Oleh karena itu jangan batasi kuasa Yahweh itu. Kalau dia bisa mengubah air menjadi darah, dia bisa membelah laut. Yang kelima, dia dapat mengubah air biasa menjadi anggur. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-10, bagaimana perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, tapi Maria ibu yang berkata, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus katakan, isi bak itu. Setelah diisi penuh, ciduk tadi yang kamu sudah isi dengan air, sekarang sudah berubah menjadi anggur. Hal yang menurut akal manusia mustahil. Tapi mustahil bagi manusia, bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Maka jangan batasi kuasa Yahweh itu. Biarkan dia berkarya, biarkan dia bekerja dari yang tidak mungkin kau pikirkan. Biarkan cara dia bekerja membuat mujizat dalam hidupmu. Yang kita perhatikan yang keenam, bahwa dia dapat membendung sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 7-17. Bagaimana ketika Yosua memimpin bangsa Israel, ada sungai Yordan yang harus mereka untuk melewatinya untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi Yahweh katakan kepada Yosua, suruh para imam menginjakkan kakinya membawa tabut itu di tepi sungai Yordan. Begitu mereka menginjakkan kaki di tepi sungai Yordan itu, tiba-tiba air sungai Yordan terbendung. Padahal tidak ada bendungan. Karena apa? Yahweh yang membendung itu. Kalau sungai Yordan saja bisa dibendung oleh Yahweh, maka dia juga bisa membendung segala arus yang keras mau menimpa hidupmu. Dia bisa memberikan pertolongan kepadamu. Engkau bisa melewati sungai yang kering itu di dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin keras, yaitu arus dunia ini yang ingin menghanyutkan hidupmu, yang ingin menghanyutkan imanmu. Tapi percaya sepenuhnya kepada Yahweh itu, dia dapat membendung sungai-sungai yang mencoba menenggelamkan hidupmu. Yang terakhir, saya sudah singgung tadi, dia dapat membuat kenyang 5.000 orang lebih, belum termasuk laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak, hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Kalau dia bisa mengenyangkan sedemikian banyak orang hanya 5 roti 2 ikan, akal kita tidak bisa menerima. Tapi itulah kuasa Yahweh, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu jangan batasi kuasa Yahweh. Engkau harus beriman, bahwa iman itu percaya sekalipun belum melihat dan yakin apa yang dikatakan dan dia perkatakan, saya pasti mengalami mujizat. Maka di zaman sekarang ini, supaya engkau mengalami kuasa daripada Yahweh itu, fokusmu kepada Yahweh, bukan kepada keadaanmu, bukan pada penyakitmu, bukan pada kebutuhanmu, tapi fokusmu kepada Yahweh itu, maka akan terjadi mujizat di dalam hidupmu. Biarlah melalui firman ini kita dikuatkan, diteguhkan menghadapi situasi zaman ini. Percayalah bahwa mujizat itu masih ada bagimu, dan kuasa Yahweh itu belum berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya, sebab dia adalah Immanuel bagi kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini yang telah mengingatkan kami bahwa kuasa Yahweh tidak bisa dibatasi dengan keadaan apapun, waktu, tempat, dimanapun Engkau tidak bisa dibatasi, karena Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah yang esa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur punya Bapa yang sangat luar biasa. Maka anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, Engkau jagai di saat masuk, saat keluar, di kota, di ladang, dimanapun mereka berada. Kuasa Yahweh menjaga mereka, mengurapi mereka, dan kami percaya segala kesulitan yang mereka hadapi saat ini, Engkau bisa membuka jalan di saat tidak ada jalan. Engkau bisa menyediakan makan di saat mereka butuh makan dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami percayakan mujizat-Mu terjadi di dalam pribadi kami
kami masing-masing. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, baik remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hambamu, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gerejamu, persatukan semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.